Karena Iya. dia kan Oh, iya, iya. jadi Iya. fi'il mudhari ini kan dirofakkan bukan merofakkan ya. Ya. Oh. Jadi nanti kalau dia pakai yarfa'u nanti jadi salah. Jadi memang kata marfu itu dia kata yang paling pas gitu ya dalam bahasa Arab. Meskipun kita mungkin merasa agak aneh ya karena dia itu tidak dirofakkan oleh apapun gitu ya, tapi sebutannya marfu. Jadi nanti pilihan kata itu lebih pas dibandingkan kita pakai yarfa'u. Ya, karena kalau yarfa'u itu merofakkan ya, sedangkan fi'il mudhari sendiri dia tidak merofakkan. Jadi dia dirofakkan karena tidak ada huruf nasab dan jazm. Jadi memang dia lebih pas itu ya. Nanti kalau kita kembali pada kajian bahasanya, istilah marfu dirofakkan nanti lebih pas meskipun tidak ada huruf yang merofakkannya. Ya. Iya. Termasuk fa'ilnya sendiri juga marfu'un ya. Oh ya, nanti kalau dia posisinya fa'ilnya marfu ya betul. Jadi fa'il marfu di situ, jadi istilahnya fa'il itu dirofakkan gitu ya. Meskipun tadi memang posisinya dia sedang jadi fa'il dan kata yang paling pas adalah kata marfu. Jadi nanti kalau fa'il kita sebut yarfa'u nanti tidak pas malahan ya. Nanti kalau diartikan nanti jadi merofakkan. Fa'il merofakkan. Jadi pilihannya berarti kan hanya dua, pasif atau aktif gitu ya. Ya, pilih merofakkan atau pilih dirofakkan. Karena kalau kata rofak saja tidak bisa, gitu ya. Ya, jadi kalau tidak merofakkan ya dirofakkan. Jadi memilih salah satu dan yang paling pas pilihannya adalah kata marfu. Ya. Dirofakkan. Betul. Ya. Jadi nanti kalau kita baca fi fa'il itu marfu dirofakkan karena ada fi'il di situ ya. Jadi tetap artinya tetap lebih pas gitu ya. Jadi insya Allah tidak ada masalah terkait dengan bahasa. Jadi dia adalah fa'il atau subjek dirofakkan karena ada fi'il mudhari. Meskipun kata fi'il mudhari'nya tidak kita sebut dalam penjelasan marfu itu gitu ya. Ya. Atau misalkan ada fi'il madhi sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, otomatis fa'ilnya adalah marfu dirofakkan. Dirofakkan karena adanya fi'il. Ya. Ustadz tanya Ustadz, tapi Ya, kan silakan. memang kamusnya fa'il itu adalah rofa kan? Kenapa harus Ya. ditulis lagi? Kan kamusnya kamusnya fa'il itu kan memang rofa, memang marfu. Kenapa harus Ya. ditulis di rofa kan? Nggak ditulis pun udah pasti kan? Oh iya, oh begini. Kalau fa'il itu pasti marfu, pasti ya. Iya, Jadi iya. kalau dalam bahasa Arab, kalau kita menjelaskan itu litakit itu menegaskan. Oh, Misalkan penegasan begini, aja ya. ya penegasan. Oh, Jadi ya, ya, nanti ya. tidak hanya marfu saja ya. Marfu itu ada yang marfu dengan dhammah, ada yang marfu dengan waw gitu ya. Kalau Oh dia iya. jamak mudzakkar salim berarti marfu Ya, dengan waw. Nah ya, itu nanti ini ada tahapannya di situ ya. Jadi kita menyebut marfu ini untuk litakit menegaskan. Nanti kalau kita sudah sampai pada jamak muannas salim, nanti mesti makin detail lagi. Ya, jadi kalau yang biasa seperti ini nanti kita tambahkan marfu ala dhammi gitu ya. Nanti kalau dia jamak mudzakkar salim marfu bil wawi misalkan gitu ya. Nah, itu untuk memastikan bahwa dia dirofakan dengan apa? Nah, apakah dirofakan dengan waw atau dirofakan dengan dhammah gitu ya. Nah, Mbak Ustaz, ini saya meyakinkan aja lagi nyatet pasangannya nih istilah-istilah ini ya. Kalau rafa itu marfu itu identik dengan dhammah. Ya. Jer majrur identik dengan kasrah. Betul. Jazm majzum sukun. Ya. Nasab mansub fathah. Betul ya? Iya. Iya. Ya, ya istilahnya ini aja. Ya. Ya, itu istilah dasar. Itu istilah dasarnya karena nanti ketika dihadapkan pada jamak nanti berbeda lagi tandanya gitu ya. Jadi nanti kalau jamak mudzakkar salim marfu identik dengan waw misalkan gitu ya. Ya. Ya, jadi nanti ada keidentikan terkait dengan tanda-tanda yang lainnya. Ya, nanti kalau misalkan kita mendapati majrur identik dengan ya misalkan. Nah, itu nanti juga ada kaitannya dengan tanda-tanda harokat ya. Ya, jadi biasanya kasrah, kemudian kalau bukan kasrah tandanya maka dia cenderung dengan ya. Ya. Kalau yang marfu berarti sudah otomatis ya dia cenderung dengan waw, dhammah, waw.
Ya, kalau majrur ya gitu ya. Nanti ada identikan di sana terkait dengan mad. Ya, kita sekarang masuk di ayat yang ke-65 dari surah An-Nahl. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari wallahu anzal ya. Tafadhal Pak Mazwar. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzala minas samaa'i dan Allah telah menurunkan dari langit air. Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Dia hidupkan dengan air itu bumi setelah matinya. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang mau mendengarkan. Ya. Wallahu anzala minas sama, dan Allah telah menurunkan dari langit ma'an air. Fa'ahya bil ardo, kemudian dengan air itu dapat menghidupkan al-ardo bumi atau menyuburkan bumi. Ba'da mautiyah, setelah gersangnya atau setelah matinya. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kebesaran liqaumi yasma'un, bagi kaum yang mendengar. Ya, jadi di sini mungkin manusia menganggap biasa ya. Hujan kemudian bisa menyuburkan tanaman, bisa menumbuhkan kembali tanaman-tanaman. Ya, tapi di sini Allah sebut bahwasanya itu merupakan ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, jadi seorang yang mereka tidak mampu untuk bisa merasakan kalau itu ada tanda kebesaran Allah, maka ada sesuatu dalam dirinya gitu ya. Jadi mereka mesti tadi berusaha bagaimanakah caranya mengagumi apa yang Allah ciptakan itu ya. Karena Allah menyebut dengan kata ayat tanda-tanda kebesarannya. Liqaum yasma'un, untuk kaum yang mendengar. Nah, kaum yang mendengar ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak terindikasi munafik gitu ya. Karena orang yang munafik itu terindikasi mereka tidak suka mendengar gitu ya. Jadi mereka disebut di Al-Baqarah sumun, bukmun, umyun gitu ya. Jadi buta, tuli, dan bisu begitu. Itu ciri khas orang munafik. Nah, kalau di sini Allah sebut kaum yasma'un, kaum yang mendengar, maka orang-orang yang mereka senang mendengar itu terindikasi mereka orang-orang yang baik ya. Insya Allah mereka terjauhkan dari ciri-ciri kemunafikan. Ya, jadi ayat Allah didengar itu nanti tidak hanya didengar, tapi mereka berusaha untuk bisa melaksanakan pesan-pesannya ya. Ya, karena kalau kita kembali pada sumun, bukmun, dan umyun, itu kan makna majazi ya. Jadi sebetulnya orang-orang munafik mereka itu mendengar telinganya. Nah, tapi kenapa Allah sebut mereka seperti orang yang tuli? Karena mereka tidak mampu mengimplementasikan apa yang telah mereka dengar gitu ya. Ya, jadi sehingga mereka disamakan dengan orang yang tuli. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 66 dari wa inna. Ya, Bu Tuti silakan wa inna lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna lakum fil an'ami laibroh. Dan sesungguhnya di dalam binatang ternak itu sungguh terdapat pelajaran-pelajaran bagimu. Nuskikum mimma fi butuni. Kami memberi minuman kalian dari apa di dalam perutnya. Mimba ini farsi wa damil labana. Dari antara kotoran dan darah yang berupa susu. Kholison sa'igolis syaribin. Yang bersih, mudah diminum bagi orang-orang yang meminumnya. Ya. Wa inna lakum fil an'am, dan sesungguhnya pada kamu sekalian ada binatang-binatang ternak.
La'ibrah juga bisa menjadi pelajaran. Nusqikum mimma fi butunihi, kami memberikan minum pada kamu sekalian dari apa yang ada di dalam perutnya. Mim baini farti wadam, yang ada di antara kotoran dan darah. Labanan kholison, ada susu yang kholison. Ya, susu yang murni atau susu yang layak atau susu yang segar. Sa'irul lisyaribin, yang mudah untuk diminum. Nah, di sini kita mendapati ada posisi susu yang berada di antara kotoran dan darah ya, tapi tidak terkontaminasi sama sekali. Nah, itu menjadi hal yang menakjubkan gitu ya. Jadi artinya kita yang meminumnya, kita juga disuruh untuk berpikir ya. Jadi dari manakah keberadaan susu itu? Awalnya dia berada di mana tempatnya? Ya, dia ada di antara kotoran dan darah, tapi ternyata dia begitu Allah sebut dengan labanan kholiso ya, susu itu benar-benar murni, tidak terkontaminasi sama sekali. Nah, itu yang menjadikan kita diajak berpikir oleh Allah di sini ya. Makanya Allah menyebut dengan kata ibrah. Itu nanti bisa menjadi pelajaran, bisa jadi ibrah buat kita semuanya. Ya, jadi kalau kita meminumnya, kita berpikir akan asal dari susu itu, berpikir yang digambarkan pada ayat 69, ayat 66 ini tentu akan menjadi luar biasa gitu ya. Ya, bahwasanya ketika kita menikmatinya, maka di situ akan bisa menstimulus kebaikan-kebaikan gitu ya yang Allah tawarkan dalam ayat 66 ini. Ya, jadi kalau dia disebut dengan sa'il lisyaribin gitu ya, ya memang mudah untuk diminum atau mudah untuk dicerna gitu ya. Ustadz itu minum syarab ya, lisyaribin. Betul. Nusqikum itu kok juga beda ya, atau apa sinonimnya ya, sakaya, Iya betul. Ya, itu dari sakoyaski, menyirami awalnya. Sakoyaski ya. Jadi begini, Allah sudah sebut dengan kata sakoyaski, menyirami ya. Artinya begini, susu di Al-Quran yang Allah sebut di 66 ini, dia punya manfaat yang luar biasa gitu ya. Nah, karena ibarat benih-benih di situ nanti akan tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa karena siraman-siraman itu. Artinya kita semuanya ini memang baik kalau kita minum susu gitu ya, maksudnya begitu ya. Jadi artinya susu ini nanti bisa menjadi syifa juga ya. Jadi Allah tidak hanya menyebut dengan kata syaribab pada awal ayat ini, tapi Allah menyebut dengan kata sakoyaski ya. Nah, kalau kita bicara sakoyaski ini, kalau misalkan kata istisqa itu yang awalnya minta siraman, diartikan minta hujan, memang dia itu akan menyirami segala potensi yang ada dalam tubuh kita gitu ya. Ya, jadi misalkan tadi ada bakteri-bakteri baik di situ ya, yang boleh jadi dia akan makin bermanfaat ketika kita sirami dengan itu gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kata nuski gitu ya. Kenapa Allah tidak pakai kata syaribah, tapi Allah pakai kata sakoyaski ya. Oh, itu Ya, jadi istisqa artinya ya. ya. Ustadz, itu Istisqa apa itu namanya? ya, Ustaz. Betul ya, kalau pakai istisqa itu dari istasqoyastaski, awalnya sakoyaski ya. Ya, jadi kalau kita bicara kalau bumi ini bisa bagus ketika disirami air hujan, maka tubuh kita juga bisa bagus ketika disirami dengan air susu gitu ya. Ya, Ustadz, ya tanya silakan. apa namanya itu yang kecampur darah itu apa mungkin susu ibu ya Bu Ustadz? Oh Kan tidak. susu ibu itu kalau diam bukan. Oh Susu ya. ibu kalau didiamkan jadi darah itu. Oh ya. Oh ya. Di sini kita dapati Allah menjelaskan dia keberadaannya di antara kotoran dan darah gitu ya. Artinya tidak pernah bercampur dan tidak akan pernah dia terkontaminasi gitu ya. Iya, Oh, jadi meskipun dia keberadaannya di antara darah dan kotoran, tapi tidak terkontaminasi. Nah, itu yang kemudian Allah menyebutkan ibrah. Ada pelajaran yang berharga di ya, situ, ibroh ya, kita ada diajak ibrohnya. untuk Ya. berpikir gitu ya. Nah, kalau Iya. kita meletakkan barang-barang tertentu dekat sabun gitu ya, meskipun tadi ada kemasannya gitu ya, tapi bisa terkontaminasi. Nah, kalau ini dia tidak terkontaminasi sama sekali, Allah pastikan tidak terkontaminasi. Iya. Ya, kalau kita bicara terkait dengan ASI gitu ya, kalau misalkan dia sebetulnya sudah tidak produksi lagi, tapi dipaksa ternyata yang keluar darah misalkan ya, nah itu tentunya berbeda ya, berbeda dengan laban atau susu yang dimaksud di 66 ini. Ya.
Baik, Ustaz. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 67, Bu Elvia, tafadholi. Belum dibuka. Wa min samaratin nakhilin wal a'nab, dan dari buah-buahan kurma dan anggur-anggur, tattakhizuna minhu, kalian membuat darinya sakaram warizqan hasana, minuman yang memabukkan, harap dari rezeki yang baik. Inna fi dzalika laayatin, sungguh pada yang demikian itu tanda-tanda liqaumi ya'qilun, pada kaum yang mereka berpikir. Ya. Wa min samaratin nakhil. Ya, dan di antara buah-buahan an-nakhil. Nah, di sini an-nakhil pohon kurma, wal a'nab dan anggur. Ya, jadi di antara buah kurma dan anggur, tattakhiduna minhu sakara. Kalian bisa menjadikan darinya sebagai sakara, minuman keras. Warizqan hasana, dan menjadi rezeki yang baik. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda, maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumi ya'qilun, pada kaum yang berpikir atau untuk kaum yang berpikir. Nah, di sini kita mendapati kurma dan anggur bisa dijadikan sebagai minuman keras ya. Tapi orang-orang yang berakal, yang berpikir, mereka tidak mungkin akan menjadikannya sebagai minuman keras. Mereka pasti akan pilih rizqun hasanah ya. Jadi kurma itu dijadikan sebagai sumber rezeki yang baik, anggur mereka jadikan sebagai sumber rezeki yang baik. Nah, di sini adalah salah satu contoh di antara apa yang Allah anugerahkan, bahwasanya semua yang Allah anugerahkan itu punya potensi, ketika digunakan untuk keburukan akan jadi buruk gitu ya. Tapi semuanya juga punya potensi untuk tadi memberikan rizqon hasanah ya, sebagai sumber rezeki yang baik. Nah, tentunya orang-orang berpikir yang berakal, mereka disuruh memilih agar kurma dan anggur itu mereka jadikan sebagai sumber rezeki yang baik, bukan mereka jadikan sebagai sumber sakaro ya, untuk bermabuk-mabukan. Ya, itu nanti terkait juga hal-hal yang lainnya ya. Jadi kita diberikan Allah titipan rizki, itu bisa digunakan beribadah, bisa digunakan bermaksiat gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian seorang muslim beriman itu menjadikannya sebagai wasilah untuk bermaksiat pada Allah, karena tanggung jawabnya besar di situ ya. Jadi mereka harus menjadikan sebagai wasilah untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, karena bisa jadi ya, ada orang itu dengan rizkinya, mereka itu suka berbuat maksiat ya, mendonasikan untuk kemaksiatan gitu ya. Ada orang yang suka mendonasikan untuk kebaikan-kebaikan dan untuk aktivitas baiknya. Ya, nah itu kalau kita bisa tadi menggunakan rezeki yang Allah titipkan pada kita untuk kebaikan, mesti kita syukuri ya. Jadi artinya kita termasuk orang-orang yang mampu berpikir dengan baik, jadi sehingga tetap gunakan itu sebagai rizqon hasanah, ya, rizki yang baik ya menurut Allah, karena kita sudah menyesuaikan sesuai dengan jalan yang diatur oleh Allah. Ya, jadi 67 ini kita bisa mendapati pelajaran itu ya, bahwasanya semua yang ada pada kita itu punya potensi baik dan punya potensi buruk. Dan kita dianjurkan untuk bisa menjadikannya sebagai potensi baik tadi, karena kita adalah kaum yang yaqilun ya, yang berpikir atau yang berakal. Jikalau kita tidak menggunakan itu untuk hal-hal yang positif, nanti berarti liqaumil la yaqilun gitu ya. Nah, berarti nanti orang-orang itu akan termasuk orang-orang yang tidak berpikir, termasuk orang-orang yang tidak berakal, dan na'udzubillah terhadap itu. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 68 Bu Linda. Wa auha 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nakhli, dan telah mewahyukan Tuhan penciptamu kepada lebah. Anittakhizi minal jibali buyuta. Hendaklah kamu buat dari gunung-gunung rumah atau sarang.
wa minas syajari wa mimma ya'risun, dan dari pohon dan dari apa yang manusia bangun. Ya. Ya, wa auha. Nah, wa auha ini aslinya diartikan mewahyukan ya. Nah, itu nanti kita akan bedakan antara objeknya ya. Jadi objeknya itu kalau Rasul dan Nabi kita bisa tetap artikan mewahyukan. Tapi kalau nanti objeknya selain Nabi dan Rasul kita akan artikan mengilhamkan gitu ya. Nah, jadi meskipun kata-katanya sama. Nah, itu dalam ayat 68 ini kita mendapati kata auha yang Allah sebut ya. Ya, itu nanti auha seperti yang Allah jelaskan pada ibunya Nabi Musa, wa auha ila ummi Musa. Kami ilhamkan pada ibunya Musa. Gitu. Nah, ini nanti Mama kita nggak juga tahu terjemahkan. membesarkan suaranya di mana. Ya. Sama kalau tab sampingnya. Yang Ya. samping Wa auha rabbuka, dan Tuhanmu telah mengilhamkan ilan nahli kepada lebah. Nah, di sini perbedaan antara nahl dengan nakhl. Kalau nakhl itu dengan titik kho gitu ya, nakhl itu kurma, pohon kurma ya. Kalau nahal dengan ha ini lebah, bedanya di titiknya ya. Ya, jadi kalau kita membaca berarti pas an-nahl ini berarti lebah ya. Lebah ini meskipun tidak ada tanda tamar butuhnya, tapi Allah menyebut lebah itu mu'annats gitu ya. Anittakhidina, di sini letak mu'annasnya. Allah tidak sebut anittakhid, ittakhid. Jadi kalau mudzakkar itu pasti Allah sebut anittakhid, ittakhid gitu ya. Kalau anittakhidi menunjukkan lebah ini berarti mu'annas meskipun tidak ada tanda tamar butuhnya. Anittakhidi minal jibal, ambillah dari gunung-gunung buyutan sebagai rumah-rumah, wa minasyajari, dan juga dari pohon-pohon, wa mimma ya'rishun, dan dari apa yang dibuat oleh manusia, maksudnya sarang-sarang yang dibuat oleh manusia. Jadi berarti lebah ini bisa menempati gunung, bisa menempati pohon-pohon ya, bisa menempati sarang-sarang yang dibuat oleh manusia. Jadi insya Allah kalau manusia membuatnya termasuk yang bisa didatangi oleh lebah ya, karena memang Allah menghilangkan seperti itu. Ya, nanti berbeda dengan binatang-binatang yang lainnya ya. Jadi ada binatang-binatang yang lainnya ketika habitatnya dibuat oleh manusia ternyata dia tidak mau gitu ya. Dia tidak mau mendekat. Tapi kalau untuk lebah ini ternyata mau ya. Ya, jadi apakah alami seperti gunung-gunung atau seperti pohon-pohon atau yang mereka buat, itu insya Allah akan didatangi oleh lebah-lebah itu. Nah, ini juga menjadi informasi untuk peternak lebah ya, bahwasanya mereka akan bisa memancing atau menghadirkan lebah-lebah itu dengan sarang-sarang yang mereka buat gitu ya, karena insya Allah itu akan didatangi gitu ya, seperti informasi yang ada di 68 ini. Iya. Ustaz, wa auha itu Pak Ustaz itu fi'il madinya apa Pak? Ini kan kayaknya itu sudah fi'il madi. Itu fi'il madi, tapi memang dia ya asli, yang paling asli dari thulathi mujar itu waha ya. Waha, betul. Nah, auha ini dia fi'il madi, cuma dia sudah mendapatkan tambahan hamzah. Makanya kalau diartikan mengilhamkan atau mewahyukan ya. Ya. Ya betul, wazannya wazan af'ala ya, mengilhamkan. Ya. Nah, itu kalau kata tadi huruf ilatnya dua dong, Ustaz, wa sama ya-nya. Huruf ilatnya mengandung huruf ilat. Ada huruf ilatnya. Ilatnya wawu di depan setelah hamzah, au dengan ha yang terakhir alifnya itu. Ya. Ilatnya dua. Kalau matnya itu tadi hanya penambahan saja. Karena kalau kita baca au ha itu hanya dua harokat ya. Dia nanti termasuk mat asri atau mat tabi'i. Ya, jadi dia terhitung satu huruf setelah ha alifnya. Ya. Jadi kalau misalkan di Al-Quran kita ada yang diberikan tanda harokat berdiri misalkan, itu untuk takkid saja, menegaskan saja. Ya, jadi aslinya dia hanya dua harokat saja. Ya. Ya. Kalau kita nggak teliti kan wa dan au atau. Nah, kan tidak bisa. Tidak bisa, harus satu kata auha. Aunya tidak boleh diartikan atau, karena itu satu kata, auha satu kata ya. Jadi dia sudah diartikan mewahyukan atau mengilhamkan. Iya.
Ya, nah karena bahasa kita itu dibedakan, kalau dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab sama ya. Jadi kata-katanya auha, apakah pada Rasul dan Nabi atau pada manusia biasa atau pada binatang gitu ya. Allah sama-sama menggunakan auha. Tapi ketika kita menerjemah dalam bahasa kita, Mengartikan. kita bedakan Ya, antara mengilhamkan dengan mewahyukan gitu ya. mewahyukan. Jadi yang Ustaz, mewahyukan hanya untuk Rasul dan Nabi, selain Rasul dan Nabi kita artikan mengilhamkan. Ilham. Jadi ilham itu sama semua orang pasti ada sih ilham itu. Oh Atau iya, inspirasi betul. kali ya. Bahasa Oh kitanya iya, apa? Inspirasi. oh iya bisa, Kak, bisa inspirasi ya. Bisa insting juga bisa. Yang jelas Insting itu ya, semua insting. karunia Allah gitu ya. Ya, jadi karunia Allah. Jadi kalau kita terbesit sesuatu yang baik ya, kita yakin itu dari Allah gitu ya. Ya. Kalau Ustaz, wahyu itu Ustaz. benar-benar disampaikan ya Pak Ustaz. Oh ya, kalau wahyu karena tugas, kalau Rasul memang harus menyampaikan. Kalau Nabi kan tidak ada kewajiban ya. Jadi kalau Rasul wajib menyampaikan pada kaumnya ya atau pada umatnya. Kalau Nabi karena tidak semua Nabi itu punya kaum gitu ya. Nah, makanya nanti definisinya juga sedikit berbeda antara Rasul dengan Nabi. Kalau Rasul itu wajib menyampaikan pada kaumnya, kalau Nabi tidak. Seperti Nabi Khidir ya. Nah, Nabi Khidir itu memang kenapa kok suka di pantai gitu ya dengan ikan-ikan gitu ya. Kenapa kok tidak punya kaum yang kelompok manusia di sana gitu ya. Ya itu pilihan Nabi Khidir gitu ya. Karena memang Nabi Khidir tidak punya kewajiban terhadap manusia-manusia. Jadi Allah tidak wajibkan Nabi Khidir pada kaum tertentu sehingga dirinya punya hak di situ ya. Iya. Jadi kalau ada yang lebih suka tadi bergaul dengan binatang-binatang, ya binatang tidak pernah sakit hati gitu ya. Boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kita ingat kita adalah umat Rasulullah. Nah, kita dianjurkan karena Rasul itu diutus oleh Allah untuk umat itu ya. Jadi kita pun juga disuruh untuk mengikuti Rasulullah. Karena Rasul kita adalah Rasulullah ya, bukan nabi-nabi yang lainnya. Jadi kalau nabi-nabi yang lainnya memberikan inspirasi, kita akan ikuti inspirasi yang baik itu. Tapi kalau syariatnya, kita harus mengikuti syariat Rasulullah gitu ya. Ya. Jadi kalau Rasul Kalau Nabi nggak menyampaikan, ya, kenapa Bu? kalau Nabi tidak menyampaikan ke umatnya, dia nggak punya umat. Jadi untuk diri dia sendiri. Oh iya, iya, iya. Ya, jadi kalau kita dapati ada Nabi Khidir ya, jadi atau ada Nabi Syed gitu ya. Ya, jadi yang jelas nabi-nabi ini kan hampir nabi-nabi itu tidak diinformasikan Allah gitu ya pada kita, kecuali yang terkait dengan ayat tertentu di Al-Quran, misalkan Uzair gitu ya. Nah, Uzair karena disebut orang-orang Yahudi sebagai anak Allah, sehingga Uzair disebut di situ. Ya, nah Nabi Uzair ini kalau kita dapati kebaikannya apa Nabi Uzair ini, Nabi Uzair ya. Ini kan Nabi Uzair ini termasuk orang yang itu ya mampu mentadaburi apa yang dilihatnya gitu ya. Ya, jadi ketika melihat negeri porak-poranda berpikir di situ ya. Ya Allah, bagaimana ini bisa hancur seperti ini kan begitu ya. Ya, jadi artinya tadi Nabi di situ ada yang tadi pandai melakukan tadabbur gitu ya. Nah, kebaikannya itu boleh kita ikuti. Tapi kalau syariat kita akan mengikuti syariat Rasulullah ya. Ya. Pak Ustadz, kalau nabi-nabi itu juga dia menerima wahyu atau apalah ajaran itu via Jibril juga. Oh betul, ya dari malaikat Jibril. Ya. Yang membedakan antara Rasulullah dengan yang lainnya itu Rasul bisa mendapatkan langsung dari Allah gitu ya, seperti Nabi Musa. Makanya Allah sebut Nabi Rasulullah itu seperti Nabi Musa. Ya, jadi bisa mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Nah, wahyu yang diterima Rasul langsung ini terkait dengan sholat ya. Jadi yang membedakan antara Muslim dengan kafir adalah sholatnya, dan ternyata sholat itu bukan malaikat Jibril yang menyampaikan, tapi dari Allah langsung dalam peristiwa Mi'rajnya Rasulullah gitu ya. Ya. Nah itu jadi berarti Rasul mendapatkan dari dua sisi ya, dari malaikat Jibril dan juga langsung dari Allah terkait dengan sholatnya itu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Nah, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-69. Ya, Pak Abid 69 tsumma kuli.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa kuli min kulli samarat. Kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan. Fasluki subula rabbiki dulula. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu dengan merendahkan diri. Yakhruju min butuniha syarabum mukhtalif. Yang keluar dari perutnya minuman bermacam-macam. Alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Warnanya di dalamnya menjadi obat bagi manusia. Inna fi dzalika laayatal liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Iya. Tsumma kuli, kemudian makanlah. Jadi ini Allah menyebut tadi nakhl dengan mu'annas ya, meskipun dia tidak punya ta marbuthah ya. Nah, ini Allah sebut ketika memerintahkan makan pada lebah itu tidak pakai kul tapi kuli, menunjukkan mu'annas ya. Kemudian makanlah engkau min kulit samar, dari setiap buah-buahan, berarti makannya adalah makanan yang baik. Fasluki, dan tempuhlah. Nah, Allah menggunakan usluki lagi, bukan usluk gitu ya. Kalau mudzakkar usluk, kalau usluki berarti mu'annas, kembali pada lebah-lebah itu. Subula rabbika dulula, tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu dulula, dengan merendah. Ya, yakhruju min butuniha, mengeluarkan dari perut-perutnya. Nah, ini Allah sebut dengan ha lagi, dhamir ha, bukan hu, menunjukkan dia mu'annats. Ya, keluar dari perut-perutnya syarabun, minuman, mukhtalifun alwanuhu, yang bermacam-macam warnanya. Ya, jadi madu itu berarti tidak hanya kuning ya, bisa putih, bisa hitam, bisa ya, karena Allah sebut mukhtalifun alwanuh. Jadi ada di antara lebah-lebah itu yang memang dia mengeluarkan warna yang berbeda-beda dari madu yang dimaksud ya. Ya, dan di situ tentunya fi syifa'ul linnas, semuanya sebagai syifa ya, jadi penawar atau penyembuh bagi manusia. Ya, jadi bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit tadi terkait dengan warna-warna yang ada. Nah, kalau misalkan ada peneliti yang sudah memastikan kalau warnanya kuning ini bisa menyembuhkan ABC misalkan, kalau warnanya hitam bisa menyembuhkan apa gitu ya. Kalau warnanya yang lainnya coklat misalkan bisa begini dan begitu. Nah, tentunya tadi yang benar-benar dikeluarkan oleh lebah itu berarti sesuai insya Allah ya. Nah, kecuali kalau manusia sudah melakukan rekayasa gitu ya. Jadi bilang madu murni ternyata nggak murni gitu ya. Ya, bahkan ada yang sudah membawa sarangnya pun gitu ya. Itu belum tentu murni juga kan begitu ya. Ya, jadi kadang-kadang manusia itu keyakinannya mulai pudar ketika tadi mereka tertipu oleh manusia yang lainnya. Jadi apa yang Allah informasikan ini tentunya luar biasa gitu ya. Kalau benar-benar madu-madu yang dimaksud itu adalah asli dari perut-perut lebah itu, maka syifa linnas ini tidak bisa dipungkiri gitu ya. Akan bisa menyembuhkan manusia dari berbagai macam penyakit yang ada. Ya, nah biasanya tadi manusia kurang respon itu ketika tadi sudah begitu banyak rekayasa gitu ya. Ya, jadi yang mestinya tidak kuning dikuning-kuningin gitu ya. Atau yang aslinya tidak hitam dihitam-hitamin gitu. Ya. Nah Ustaz, itu yang hebatnya ya, madu yang termahal itu kan katanya madu Yaman. Itu padahal kan padang pasir. Jadi madunya lah dari mana gitu loh. Tapi malah paling berkhasiat itu jutaan kan harganya satu liternya. Kalau dari padang pasir berarti madunya makannya makan kurma gitu ya. Kurma ya. Tapi kan nggak semua daerah ada pohon kurma. Betul. Artinya jarang lah gitu ya. Maksudnya nggak ini kalau kita lihat sepintas gitu kan, kayaknya di Yaman itu kan padang pasir doang. Iya. Kalau di padang pasir berarti dia ini tadi ada kata jibal ya, gunung-gunung, bukit-bukit ya. Berarti ada bukit-bukit pasir yang boleh jadi ditempati oleh lebah-lebah ya.
Nah, dari mana makanannya? Makanannya berarti kalau Allah jelaskan di sini dari tamar, dari buah-buahan. Berarti tadi pinter-pinternya lebah itu mencari makan gitu ya. Eh, ya, dan itu sangat memungkinkan karena Allah sebut dia berada di jibal, di gunung-gunung, di bukit-bukit gitu ya. Ya. Nah, inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir atau yang dapat mengambil pelajaran. Ya. Satu lagi Pak, kan kalau kita beli madu di Madu Pramuka itu kan ada madu lengkeng, ada madu macam-macam lah. Gimana dia tahu si madu itu makan dari bunga lengkeng, terus makan dari buah bunga apa gitu. Itu kan hebat betul itu orang mengidentifikasi. Ya. Ya, itu juga termasuk tanggung jawab ya. Iya, makanya. Jadi boleh jadi kebunnya itu kebun lengkeng gitu ya. Dan lebahnya sarangnya di situ gitu ya. Ya, dan jadi pemiliknya juga mesti memastikan kalau dia memberikan nama madu lengkeng gitu ya, yang tadi berasal dari buah lengkeng di situ. Nah, itu berarti dipastikan bahwa lebah-lebah itu bukan lebah dari tempat lain. Ya memang lebah-lebah di situ yang makannya adalah bunga-bunga lengkeng atau dari lengkeng di situ gitu ya. Ya. Rasanya kan agak beda-beda ya Pak Yusra. Ada yang agak asam sedikit, ada yang manis sekali. Tergantung sari apa yang dia makan Betul. kan. Betul. Yang penting Kayak tidak yang direkayasa dari Gunung manusia. Halimun tuh agak asam sedikit. Iya. Dirasa-rasa aja itu. Sama aja padahalnya. Iya. Tanya Pak Ustadz. Iya, teman-teman silakan. Bedanya liqaumi yatafakkarun sama ulil albab itu apa Pak? Oh iya. Kalau ulil albab itu sama dengan ya'kilun ya. Nah, jadi ulil albab itu orang-orang yang berakal gitu ya. Sama dengan ya'kilun. Ya, kalau yatafakkarun di sini hampir sama. Jadi orang-orang yang berpikir, tapi kalau yatafakkarun itu nanti bisa mengambil pelajaran. Ya, jadi ada kemiripan di situ ya. Ya, ada kemiripan. Ya. Kemiripan ya. Ya. Jadi Maksudnya yang jelas apa? sama-sama menggunakan akal pikirannya ya dalam berpikir terkait dengan ciptaan Allah itu. Apa maksudnya kaum intelektual atau gimana Pak ya? Oh ya, bukan maksudnya kita semuanya. Oh, Jadi artinya tidak untuk kaum intelektual tertentu gitu ya. Tapi kita semuanya diajak untuk berpikir gitu ya. Yang jelas kan begini, setiap manusia kan Allah anugerahkan akal kan begitu ya. Ya, jadi kalau untuk ulul albab berarti semua orang yang membacanya mereka harus merasa menjadi ulul albab. Ya. Ya, jadi tadi kembali pada orang yang mereka mampu untuk mengambil pelajaran di situ. Nah, jadi kalau dia kaum intelektual, misalkan dia masuk dalam kelompok kaum intelektual ya, ternyata tidak bisa ambil pelajaran, berarti ya sama saja gitu ya. Dia tidak termasuk yang dimaksud oleh ayat. Ya baik. Kan bisa jadi kan ada kaum intelektual ternyata mereka mengingkari kebenaran bisa terjadi gitu ya. Nggak pernah baca buku Pak. Ya, jadi hanya masuk di ya gitu saya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 70 wallahu khalaqakum. Ya, silakan Bu Wardi ayat 70 wallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum Allahu dan Allah khalaqakum telah ciptakan kalian tsumma yatawaffakum kemudian mewafatkan kalian wa minkum di antara kalian mayuraddu ila arzalil umuri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Mayuraddu ada yang dikembalikan ila kepada arzala kepada yang tertutup, pada yang tua maksudnya kita ini, saya ini maksudnya ada yang tua. Ya, Ardali. Umur, iya, oh iya ini saya suka nanda-nanda ini kalau ngaji, jadi ketimpa.
Berarti ini perempuan ya, Arzali. Ya, tua renta, al-umri, usia, likaila yang alama, sehingga dia tidak mengetahui ba'da ilmin syai'an, setelah pengetahuan tentang sesuatu. Innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha kuasa. Ya. Wallahu khalaqakum, dan Allah telah menciptakan kamu sekalian, tsumma yatawaffakum, kemudian Allah akan mewafatkan kamu sekalian. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umur, dan di antara kamu sekalian ada orang yang dikembalikan ila ardalil umur, pada usia terendah. Nah, usia terendah ini maksudnya usia yang sangat tua, tapi Allah menyebut ardal umur ya, ini artinya mereka kembali pada usia anak-anak atau usia 0 ya. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga dia tidak mengetahui apa yang pernah diketahuinya sedikit pun. Jadi memorinya hilang ya. Nah, ini bahasa kepikunan ya. Innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha kuasa. Nah, dalam ayat 70 ini sebagian besar ahli tafsir itu menganjurkan, ini termasuk ayat yang mengingatkan agar kita juga dianjurkan berdoa pada Allah ya, untuk dihindarkan dari adzaril umur, dari kepikunan. Nanti hadisnya itu penjelasan dalam doanya itu Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardalil umur, begitu ya. Nah, ardal umur seperti di ayat ini. Nah, jadi Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, min an uradda, untuk dikembalikan, min ila ardal umur, pada usia terendah atau kepikunan di situ. Nanti kalau kita terjemah, boleh langsung diterjemah dari kepikunan ya. Ya Allah, aku belum pada engkau dari kepikunan, gitu ya. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardal umur. Nah, nanti saya tuliskan di grup WA saja ya. Ya. Jadi yang jelas itu kesimpulannya, ya Allah, aku berlindung pada engkau dari kepikunan, gitu ya. Ya, jadi kita bisa membacanya setiap habis sholat untuk menambahkan dalam doa dan zikir kita, gitu ya. Ya. Ya, jadi karena sesuatu itu memang mesti diminta, gitu ya. Jadi selain tadi kita telah ditetapkan, telah ditakdirkan oleh Allah, nanti kita seperti apa, tapi kita juga dianjurkan memohon di situ ya. Ya, insya Allah permohonan kita tidak ada yang sia-sia. Ya. Ustaz, bisa dituliskan di grup Pak Ustaz? Oh ya, nanti saya tuliskan di grup WA nanti ya. Ya. Enggak, ini yang maksud dengan arzalil umuri itu berarti orangnya yang udah tua banget gitu. Oh betul, tapi umurnya itu umur rendah. Jadi orangnya sudah tua, tapi umurnya umur paling rendah, jadi usia 0 gitu ya. Maksudnya itu apa Ustaz? Ustaz kok usia 0? Pikun. Maksudnya pikun. Oh, sorry ya. Ya. Jadi ada yang dimatikan dalam usia muda, ada yang dimatikan dalam usia tua, dan ada yang dimatikan dan mereka melalui masa kepikunan dulu gitu ya. Nah, tapi tadi kita dianjurkan untuk mohon pada Allah agar tidak dikembalikan pada ardal umur ya, ke masa kepikunan. Jadi meninggal ketika tua berarti tetap dalam keadaan biasa-biasa gitu ya, dalam keadaan biasa-biasa saja. Ya, jadi yang jelas apa yang Allah tetapkan pada kita itu insya Allah menjadi kebaikan buat kita semuanya. Tapi kalau Rasul mengajarkan agar kita berdoa untuk tidak tidak Allah takdirkan mendapatkan ardal umur, itu berarti kita juga dianjurkan memohon di situ ya, agar dihindarkan dari itu. Ya Ustaz, ada teman saya 2 tahun di atas saya udah pikun berat. Ini papa saya 96, alhamdulillah nggak pikun. Nah yang seperti itu kami kita harus ini waspadai. Betul, ya. Itu mesti disyukuri ya. Ya kita misalkan tua sampai tua sekali senang-senang saja, yang penting tidak pikun lah gitu ya. Ya karena ada tadi yang lebih muda ternyata sudah pikun gitu ya. Nah itu tadi doa-doa kita juga kita panjatkan, dan tadi tidak hanya doa ya. Kalau kita diingatkan Allah yatafakkarun, tetap diajak mikir, berarti kita juga akan seperti itu ya. Jadi artinya orang-orang itu jangan sampai ada istilah pensiun gitu ya.
Karena di masa Rasul kan tidak ada istilah pensiun. Jadi belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Jadi tetap akan mengasah pemikirannya gitu ya. Jadi sehingga tetap hidup di situ gitu ya. Karena ketika ternyata tidak berpikir lagi gitu ya, los-los saja, itu kan juga berbahaya ya. Jadi artinya kita juga berdoa, kita juga berusaha. Ya. Jadi jaringan-jaringan itu tetap kita akan sama-sama hidupkan gitu ya. Nah, karena ada orang yang mereka setelah pensiun itu sudah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi sudah nggak mau apa-apa sama sekali. Nah, itu kan Banyak itu, nanti Ustaz. pengaruh Banyak. pasti gitu ya. Ya. Banyak tetangga saya gitu. Jadi kalau ditanya, kan di sini saya kan tetangga kompleks sekantor semua. Itu banyak juga yang mereka yang udah nggak kerja, ya beda lah sama yang kerja terus. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 71, bukan 71. Wallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din firizq. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam rezeki. Famalazina fudilu biro dirizqihim, maka orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki kepada Dewa, memberikan rezeki mereka alama malakat aimanuhum, kepada hamba sahaya yang mereka miliki. Fahum fihi sawaun, agar mereka sama dalam merasakannya. Afa binikmatillahi yajhadun, apakah patut mereka mengingkari nikmat Allah? Ya. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizqi, dan Allah memberikan kelebihan sebagian kalian atas sebagian yang lainnya dalam rezeki. Faman ladzina fuddilu, ya, tetapi ada orang-orang yang mereka Allah berikan kelebihan biro di rizkim, tidak mau memberikan sebagian rizkinya alama malakat aimanuhum, pada budak yang mereka miliki. Faum fi sawa, sehingga mereka sama, maksudnya sama-sama merasakan kenikmatan itu. Nah, ini berarti ada kebiasaan umat ya, yang mereka itu antara majikan dengan budaknya di saat itu ya, di masa jahiliyah ya, yang mestinya mereka memberikan budaknya juga ya. Jadi kalau majikannya makan, berarti budaknya juga makan gitu ya. Ya, nah yang seperti itu Rasul ajarkan ya. Makanya ajaran para Rasul dan para Nabi itu kan tadi menghormati pembantu-pembantunya gitu ya, menghormati budak-budaknya. Ya, jadi sampai Nabi Musa itu ketika memanggil pembantunya itu ya fata, gitu ya, wahai pemudaku, gitu ya. Ya, nah wahai pemudaku. Nah, itu menunjukkan bahwasannya Nabi Musa juga menghormati pembantu-pembantunya. Ya, jadi mereka sama-sama merasakan kenikmatannya. Ya, jadi sampai kalau kita mengkaji sebuah riwayat dalam hadis Nabi, ya, bahwasanya majikan-majikan itu kadang-kadang membedakan tempat makan antara dirinya dengan pembantunya gitu ya. Nah, itu diharapkan tidak demikian ya. Jadi sama-sama makan berarti sama-sama makan. Nah, itu tadi ada bahasa agar mereka biro dirizkihim. Jadi akan berbagi rasa dengan malakat aimanuhum yang dimaksud di sini. Ya, kalau sekarang tidak ada perbudakan, berarti tadi mereka akan berbagi dengan pembantu-pembantunya, gitu ya. Afa binikmatillah yajhadun, apakah mereka menikmati apakah mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah? Ya, jadi di situ menunjukkan bahwa kalau mereka tidak berbagi, maka mereka dianggap tidak mensyukuri nikmat Allah ya, atau mereka dianggap mengingkari nikmat Allah. Ya, berikutnya kita masuk di 72. Nah, 72 Bu Husna silahkan dari wallahu ja'ala. Belum dibuka mic-nya Bu Husna. Ayat 72. Wallahu ja'ala.
Udah bisa dengar? Sudah. 72 ya Pak. Ini peralatan saya Betul. ini hilang-hilang timbul, kadang rusak, kadang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum yanmina wa fadatan wa razaqakum minas tayyibatu afalal batili yu'minuna wa bay wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari sejenis kamu, jenis manusia, dan Dia menjadikan bagi kamu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan Dia memberikan rezeki dari yang baik-baik. Maka apakah patut mereka beriman dengan yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ya. Wallahu ja'ala lakum, dan Allah telah menjadikan untuk kamu sekalian min anfusikum azwaja, pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri. Jadi ini bisa diartikan suami-suami atau istri-istri ya. Jadi Allah ciptakan dari jenis kita, maksudnya dari jenis manusia, bukan dari jenis malaikat dan bukan dari jenis jin gitu ya. Jadi sehingga manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi istri kita bisa salah, kita juga bisa salah, suami bisa salah, istri bisa salah gitu ya. Ya, nah itu yang Allah berikan peringatan ya, artinya agar mereka tetap dalam keadaan baik. Ya, jadi kalau pasangannya bersalah tentunya tetap menyikapi dengan baik karena dirinya pun juga bisa bersalah ya. Nah, itu yang Allah sebut dengan min anfusikum. Jadi pasanganmu itu bukan malaikat. Pasanganmu itu adalah manusia juga seperti kamu gitu ya. Nah, seperti itu pesan yang Allah sampaikan pada dalam ayat 72 ini. Ya, jadi sehingga setiap pasangan mereka tetap baik-baik saja ya. Suami istri mereka tetap dalam keadaan baik-baik saja. Ya, jadi perselisihan yang terjadi bisa saja gitu ya, tapi tetap menjadikan mereka baik. Wa ja'ala lakum min azwajikum, dan Allah menjadikan untuk kamu sekalian di antara pasangan-pasangan atau dari pasangan-pasangan kamu sekalian itu banina, anak-anak atau keturunan ya. Wa hafadah, dan cucu-cucu bisa juga diartikan keturunan-keturunan. Ya, jadi dari pasangan itulah kemudian kita semua dikaruniai banin, anak-anak dan keturunan. Warazaqakum, dan Allah juga memberikan rezeki pada kamu sekalian. Jadi ternyata pernikahan itu bisa menjadikan orang itu kaya gitu ya, bisa menjadikan orang itu mampu. Karena Allah memberikan janji di sini, jadi bahwasanya pasangan laki dan perempuan ketika bertemu dalam pernikahan yang Allah sebut itu adalah dari jenisnya sendiri, yang bisa bersalah dan lupa gitu ya. Maka Allah berikan keturunan, Allah juga berikan rizki pada mereka ya. Nah, dan itu tentu akan memotivasi ya kalau Allah memberikan jaminan rezeki pada mereka. Minat thayyibat, dari yang baik-baik. Jadi kalau Allah sebut sudah yang baik-baik, rezeki yang Allah karuniakan pada mereka, maka mereka tidak boleh mencari yang buruk gitu ya. Ya, jadi karena Allah telah tetapkan kebaikan-kebaikan yang akan mereka dapatkan. Jadi jangan sampai kemudian mereka mencari yang buruk-buruk. Afabil batil yu'minuna bi nikmatillahi yakfurun. Apakah mereka beriman pada kebatilan sementara mereka ingkar pada nikmat Allah? Nah, ini mengingatkan ya pada keluarga bahwasanya jangan sampai mereka mengimani yang batil tapi mereka mengingkari nikmat Allah. Ya, jadi kita semuanya sudah dipastikan rezeki kita telah dicatat Allah ya pada usia kita 121 hari di rahim ibu kita masing-masingnya. Jadi kalau kita beraktivitas, kita bekerja, berarti untuk tadi menjemput rezeki yang sudah Allah takdirkan buat kita gitu ya. Jadi sehingga seorang tidak boleh tadi bermain curang, mereka tidak boleh melakukan keburukan-keburukan dalam menjemput rezeki itu. Ya, karena kalau sampai terjadi berarti mereka dianggap oleh Allah beriman pada yang batil. Ya, jadi takut, tidak cukup dan sebagainya gitu ya, sehingga melakukan pelanggaran, berarti orang-orang itu telah beriman pada kebatilan. Ya, jadi Allah sudah menjelaskan bahwasanya Allah telah memberikan kenikmatan pada mereka, jadi sehingga mereka mesti beriman pada kenikmatan itu.
Nah, di ujung ayat ini ternyata Allah menjelaskan afabil batil yu'minun, apakah mereka beriman pada yang batil, wa bi ni'matillahum yakfurun, dan mereka ingkar pada nikmat Allah. Berarti ada kecenderungan begitu ya. Manusia punya kecenderungan mereka itu ingkar pada nikmat Allah, tapi mereka beriman pada yang batil gitu ya. Ya, jadi yang haram-haram didekati, tapi yang halal ternyata tidak ya. Mungkin dia menganggap oh yang halal itu kurang banyak, yang banyak ternyata yang haram gitu ya. Nah, mereka harus berhati-hati ya bahwasanya manusia itu ketika sudah mengimani, maka mereka insya Allah tetap akan dalam kebaikan ya. Bahwasanya rizki itu tidak akan salah alamat, rizki tidak mungkin akan pindah tangan ketika Allah telah tetapkan rizki itu adalah menjadi bagian daripada yang Allah titipkan padanya gitu ya. Ya, nah itu yang kemudian tadi pesan di ujung ayat 72 ini yang kecenderungannya manusia itu suka begitu ya. Jadi manusia itu suka mengimani yang batil dan mengingkari nikmat Allah. Ya, itu menunjukkan ya jadi mereka disuruh untuk bisa istiqomah ya. Ya, jadi istri yang halal, suami yang halal berarti itu adalah kenikmatan yang harus mereka syukuri gitu ya. Nah, boleh jadi ada orang-orang yang mereka bahkan tadi mengimani kebatilannya. Nah, jadi lebih cenderung kepada yang bukan suaminya, lebih cenderung pada yang bukan istrinya di situ. Ya, itu kalau terkait dengan pasangan yang disebut Allah di awal ayat 72 ini. Ya, jadi pesannya bervariasi dari ayat 65 sampai di 72 ini. Ya, jadi mulai dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah ciptakan tadi mulai dari susu di situ ya yang harapannya manusia banyak berpikir. Nah, kemudian lebah di situ, ada juga pohon kurma dan seterusnya. Dan semuanya berpotensi untuk bisa dijadikan sebagai sumber keburukan dan sumber kebaikan ya. Makanya Allah mengingatkan agar semuanya yatafakkarun, yang bisa berpikir dari anugerah yang Allah berikan pada mereka sehingga mereka tetap menjadikan sumber-sumber yang baik untuk rezeki mereka. Nah, berikutnya kita mendapati tadi terkait dengan usia ya. Jadi Allah menyebutkan ada manusia yang mereka dimatikan dalam usia muda, ada yang tua, dan ada yang dikembalikan pada kepikunan, gitu ya, pada umur 0 ya di situ ya. Ya, dan kita semuanya dianjurkan untuk bermohon pada Allah agar kita dilindungi dari kepikunan itu, gitu ya. Ya, berikutnya kemudian Allah mengingatkan terkait dengan rizki yang Allah berikan pada manusia yang berbeda-beda ya. Ada yang Allah berikan kemampuan atau kelebihan dari rizki, dan ada yang Allah berikan kekurangan. Nah, anjurannya mereka bisa berbagi di situ ya. Nah, yang terakhir di sini kita diingatkan akan pasangan-pasangan kita bahwasanya mereka adalah manusia seperti kita yang bisa bersalah, bisa lupa. Jadi sehingga ketika terjadi sesuatu maka mereka saling memaafkan gitu ya. Ya, dan mereka harus ingat bahwasanya dari pasangannya itu mereka mendapatkan anak-anak, mendapatkan keturunan, mendapatkan rezeki. Nah, di situ Allah sebut ya, dari pasangannya dia mendapatkan rezeki. Artinya orang itu tidak boleh meremehkan pasangannya ya. Ya, ada orang mungkin yang menganggap bahwasanya oh pasangannya di rumah saja tidak bekerja. Nah, di situ sebetulnya dia boleh jadi pekerjaannya bahkan lebih panjang dibandingkan yang satu gitu ya. Ya, nah, karena Allah sebut razaqakum, Allah berikan rizki di situ. Jadi rizki bukan karena dirinya, tapi karena keluarga di situ. Nah, itu yang tentunya akan sama-sama dipahami, jadi sehingga mereka tidak saling berbangga dan tidak saling menyombongkan diri di dalam keluarga, gitu ya. Karena apapun yang mereka peroleh, ya semua adalah tadi razaqakum di situ terkait dengan keluarganya. Ya, jadi Allah berikan rizki, Allah berikan kekayaan karena mereka berkeluarga. Ya, nah yang penting terakhir itu Allah mengingatkan jangan sampai mereka beriman pada yang batil dan mengingkari nikmat Allah. Jadi orang beriman harus tetap mengimani nikmat Allah dan mengingkari yang batil-batil gitu ya. Jadi sehingga semua yang kita dapatkan tetap thayyibat. Nah, tetap semua adalah baik gitu ya. Nah, itu insya Allah kita sampai di ayat 72 dan pekan depan kita masuk di 73 sampai 79 dari surah yang sama An-Nahl. Ya, jadi hari ini kita melanjutkan bahasan kita pada tamrin 1. Nah, tamrin 1 di nahwunya ya. Ya, nah tamrin 1 ini sudah dicampur-campur ya.
Ya, jadi di situ ada huruf nasab ya. Nah, kemudian di situ juga ada jazm ya. Nah, kemudian ada juga yang fiil-fiil yang marfu. Nanti tugas kita di sini bukan mengirobkan tapi ayin al-af'al al-mudhari' al-marfu'ah ya. Jadi tugas kita tentukan fiil-fiil mudhari' yang marfu. Jadi kita disuruh menentukan fiil mudhari' yang marfu yang mana fil jumal atiyah pada kalimat berikut. Wa bayyin sabab rafuha, dan jelaskan sebab rofaknya. Jadi kenapa dia marfu ya? Marfu berarti karena tidak ada jazm, tidak ada nasab gitu ya. Nah, tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazm. Ya. Nah, ini berarti di setiap nomor nanti kita berarti bisa pilih ya, mana fi'il mudhari' yang marfu. Jadi kita nanti akan kalau buat tabel boleh ya. Nanti kolom 1 nomor ya 1 2 3 dan seterusnya. Kolom 2 fi'il mudhari' yang marfu itu gitu ya. Kemudian kolom 3 sebab. Nah, sebabnya apa di situ. Ya. Ustadz, berarti yang kita ambil itu hanya yang marfu aja Ustadz ya? Yang marfu saja. Nanti kalau kita ingin menulis sebabnya pakai bahasa Arab, berarti kita boleh mengikuti kaidah di kaidah situ ya. Nanti kalau pakai sebab berarti lam tasbiqu adatun min adawati nasbi awal jazmi. Tidak didahului oleh perangkat nasab dan jazm. Atau boleh kita pakai bahasa Indonesia gitu ya. Ya. Nah, mungkin nanti penjelasannya berarti sama ya, nomor 1 sampai seterusnya karena sebabnya pasti sama gitu ya. Kalau marfu berarti pasti sama. Nanti yang berbeda cuma kita memilih fiilnya. Tapi ya betul. Tapi perintahnya karena seperti itu, jadi kita disuruh untuk mengeluarkan mudhari'nya yang marfu yang mana, kemudian dijelaskan sebabnya. Jadi meskipun nanti sebabnya penjelasannya sama, tapi tidak mengapa ya. Ya nanti dibikin idem-idem juga boleh gitu ya. Ya. Ya, jadi kalau pakai bahasa Arab nanti berarti lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awal jazmi. Kalau pakai keterangan bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia bebas ya. Iya. Nah, karena kita hanya mengeluarkan satu kata fi'il mudhari' saja, berarti 10 nomor nanti ini semuanya gitu ya. Ya, karena hanya mengeluarkan satu fi'il mudhari' dari setiap nomor. Ya. Sampai nomor berapa 10 ya, Pak Pak Ustadz? Ustadz? Nomornya sampai berapa? Nomornya sampai 10. Nah, Oh, ternyata 10. ya, sampai 10 ya. Nah, nanti ada yang kosong ya. Ada di dalam nomor itu yang tidak ada fi'il mudhari' marfu'nya. Ya. Nah, itu termasuk nanti pancingannya. Jadi ada nomor yang kosong. Ya, baik. Kelihatan kok. Ya, kelihatan ya. Ya, berarti sudah mahir kalau sudah. Ya. Kalau kita sudah bisa menganalisis terkait dengan film yang kosong berarti tadi ya sudah jeli gitu ya. Ustaz, kalau begini buatnya gimana Ustaz? Kenapa? Kalau begini buatnya gimana? Fiil mudhari yang di bawah ini adalah marfu adalah di yang di marfu yang di apa namanya tadi yang didomahkan itu ya? Ya, ya. Karena tidak ada huruf jazm. Ya, betul. Karena titik dua nomor 1 nomor 2 gitu aja gimana Ustaz? Oh ya, nanti keterangannya akan sama sebabnya ya. Ya makanya karena tidak di atas keterangannya yang sama itu dibikin dengan jazm dan nasab. Ya, kenapa? Yang keterangan yang sama itu kita bikin di atas ya. Oh ya. Ilmu dari yang berikut ini adalah betul bisa. Ya nanti silakan berkreasi modelnya terserah gitu ya. Yang penting tadi pesannya sampai di sini tabel 1 ya. Jadi kita disuruh untuk memilih fi'il mudhari' yang marfu, kemudian menjelaskan sebabnya. Nanti modelnya seperti apa dipersilahkan ya. Ya. Yang jelas ini nanti di antara nomor-nomor itu ada yang kosong ya. Ada fi'il mudhari'nya tapi tidak marfu ya. Ada juga yang fi'il mudhari' tapi tidak marfu, ada ya seperti itu. Nanti silahkan dari 1 sampai 10 ya. Ya, insya Allah pesannya jelas ya. Jadi kita disuruh untuk mengeluarkan
fi'il mudhari' di nomor-nomor ini, ya, yang marfu, yang fi'il mudhari' yang marfu, kemudian dijelaskan sebabnya. Baik, Ustaz. Ya. Ya, ini insya Allah jadi tugas kita di tamrin 1, nomor 1 sampai 10. Ya. Iya. Sampai ketemu di pekan depan, insya Allah. Ya, kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.